Dasar pembentukan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro. Visi Badan Perizinan. Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro menerapkan visi sebagai berikut. Terwujudnya pelayanan satu pintu yang cepat dan berkualitas. Misi, dalam rangka untuk mewujudkan visi Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro tersebut, maka perlu dirumuskan misi dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Misi Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem kerja yang profesional. Kedua, meningkatkan pemahaman tentang tata laksana perizinan melalui sosialisasi dan koordinasi. Tiga, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan guna memenuhi standar pelayanan perizinan terpadu One Stop Service. Moto Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro adalah 3T, transparan, tanggap, dan terpenuhi. Makna moto Badan Perizinan selalu terbuka kepada masyarakat terkait dengan persyaratan maupun biaya perizinan dan tanggap terhadap keluhan masyarakat untuk mempercepat proses penyelesaian perizinan dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan berupaya memenuhi harapannya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perizinan melakukan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Ini berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Inspektorat. Tujuan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini adalah untuk mempercepat dan memudahkan proses pelayanan perizinan bagi masyarakat, serta terwujudnya pelayanan yang prima. Semua lembaga teknis daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai peran strategis untuk memberikan pelayanan proses perizinan yang tanggap, cepat, dan transparan. Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro ini didirikan atau terbentuknya ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Jadi ini terbentuk atas dasar Perda 8 2008 dengan sebuah badan yang intinya atau sebutannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Mengapa dikatakan terpadu? Karena perizinan ini terpusat atau diproses di Badan Perizinan ini mulai dari pengantar sampai dengan proses perizinan itu sendiri. Adapun visi kami adalah terwujudnya pelayanan perizinan satu pintu yang cepat dan berkualitas. Ini harapan kami dengan moto izin cepat, tanggap, dan terpenuhi. Dalam artian kami cepat memproses izin itu, tanggap apabila dalam ada beberapa kekurangan kami langsung memberitahu kepada yang bersangkutan, terpenuhi ataupun transparan kami memberikan pelayanan baik secara persyaratan ataupun juga dengan retribusi dan sebagainya atas dasar-dasar perda yang telah ditetapkan, sehingga retribusi yang kami terima ini adalah transparan, pemohon bisa mengetahui sendiri. Sebagai wujud jaminan adanya kepastian pelayanan bagi pemohon, Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro telah merumuskan ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan untuk menjawab keluhan masyarakat, ketidakpastian, ketidakjelasan, dan ketidakefisienan dengan menetapkan standar pelayanan publik atau disebut SPP. Dengan biaya dan waktu penyelesaian proses perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memberikan pelayanan perizinan yang prima, maka Badan Perizinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengambil banyak langkah strategis, termasuk membangun sistem informasi pelayanan perizinan terpadu berbasis web.
sesuai moto Badan Perizinan Bojonegoro, yaitu tanggap, cepat, dan transparan, di mana makna moto tersebut adalah selalu tanggap terhadap keluhan masyarakat dan transparan terhadap biaya dan persyaratan untuk mempercepat proses penyelesaian perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai visi Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro untuk terwujudnya pelayanan perizinan satu pintu yang cepat dan berkualitas, sehingga didukung dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai serta SDM yang baik. Sementara misi Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro adalah menciptakan pelayanan perjanjian yang prima melalui peningkatan kualitas SDM dan sistem kerja yang profesional, meningkatkan pemahaman tentang tata laksana perjanjian melalui sosialisasi dan koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan perjanjian guna memenuhi standar pelayanan perjanjian terpadu one-stop service. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro meliputi izin gangguan atau HO, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin usaha industri atau IUI, izin tanda daftar industri atau TDI, izin tanda daftar gudang atau TDG, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, izin tanda daftar perusahaan atau TDP, izin usaha pertambangan atau IUP, izin rumah sakit kelas C dan kelas D, izin klinik, izin optik, izin toko obat, izin apotik, izin laboratorium klinik, izin usaha hotel, izin usaha rumah makan, izin usaha tempat rekreasi, izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, izin trayek, izin reklame permanen, izin usaha peternakan dan perikanan, izin pemotongan hewan, izin usaha dan unit perdagangan daging atau bahan asal hewani, izin pendirian lembaga pelatihan kerja atau LPK swasta, izin pendirian bursa kerja khusus atau BKK, izin usaha jasa pariwisata, izin praktek tenaga kesehatan, izin pemakaian tanah strand, izin pengeboran atau SIP atau pengambilan air, izin ketenaga listrikan non-PLN atau genset, izin usaha perusahaan bengkel, izin menggunakan parkir kendaraan oleh swasta, izin permainan ketangkasan biliar, elektronik, PlayStation, karaoke, pertunjukan umum, izin pemakaian sarana prasarana, pemakaian tanah, pemakaian rumah dinas, pemakaian gedung, pemakaian Stadion Legend Haji Sudirman, lapangan tenis alun-alun, pemakaian alat berat alun-alun, pengelolaan unit pelayanan teknis IKM kayu, pemakaian jalan kabupaten, izin spa, izin pemakaian laborat, izin pemakaian jalan dan jembatan, izin usaha jasa terkait dengan sungai dan waduk, izin pembuangan sampah langsung di TPA, izin penebangan pohon penghijauan atau peneduh, izin usaha jasa pengelolaan limbah tinja, izin pengobatan tradisional akupuntur, surat terdaftar pengobatan tradisional, izin pendirian menara telekomunikasi, tanda daftar dan izin usaha produksi benih atau bibit, tanda daftar pengedaran benih atau bibit. Secara keseluruhan ada sekitar 47 jenis izin yang bisa diurus di Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro. Proses pengurusan semua jenis izin di Badan Perizinan sangat mudah. Pemohon langsung saja datang di kantor Badan Perizinan,
keperluan pemohon akan dilayani dengan baik dan ramah oleh petugas. Jika kurang jelas, pemohon bisa berkonsultasi dengan petugas di ruang konsultasi. Ruangan konsultasi ini dibuat transparan sehingga dimungkinkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain ruang konsultasi, Badan Perizinan juga menyiapkan petugas penerima pengaduan dari pemohon izin terkait masalah perizinan. Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro juga menyediakan kotak saran, sehingga masyarakat atau pemohon izin bisa memberikan saran dan masukan kepada Badan Perizinan. Secara umum ada 3 mekanisme atau alur proses perizinan, yaitu perizinan tanpa rekomendasi dan tinjauan lapangan, perizinan dengan rekomendasi, perizinan dengan rekomendasi dan tinjauan lapangan. Alurnya adalah sebagai berikut. Pemohon menyerahkan berkas pada penerima berkas. Jika berkas lengkap, lalu ke petugas pemproses, kemudian kepala bidang, kemudian kepala sekretaris, dan terakhir kepala kantor yang akan menandatangani izin tersebut. Jika izin dengan rekomendasi dan tinjauan lapangan, maka izin ini biasanya memerlukan rekomendasi dari dinas terkait, seperti izin apotik, maka perlu rekomendasi dari dinas kesehatan, atau izin pertambangan, maka harus ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup. Namun secara umum proses perizinan tersebut sangat mudah dan cepat, sesuai motonya tanggap, cepat, dan transparan. Proses pengurusan semua jenis izin di Badan Perizinan sangat mudah. Pemohon langsung saja datang di kantor Badan Perizinan. Keperluan pemohon akan dilayani dengan baik dan ramah oleh petugas. Jika kurang jelas, pemohon bisa berkonsultasi dengan petugas di ruang konsultasi. Ruangan konsultasi ini dibuat transparan sehingga dimungkinkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain ruang konsultasi, Badan Perizinan juga menyiapkan petugas penerima pengaduan dari pemohon izin terkait masalah perizinan.
Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro juga menyediakan kotak saran, sehingga masyarakat atau pemohon izin bisa memberikan saran dan masukan kepada Badan Perizinan. Secara umum ada 3 mekanisme atau alur proses perizinan, yaitu perizinan tanpa rekomendasi dan tinjauan lapangan, perizinan dengan rekomendasi, perizinan dengan rekomendasi dan tinjauan lapangan. Alurnya adalah sebagai berikut. Pemohon menyerahkan berkas pada penerima berkas. Jika berkas lengkap, lalu ke petugas pemproses. Kemudian kepala bidang, kemudian kepala sekretaris, dan terakhir kepala kantor yang akan menandatangani izin tersebut. Jika izin dengan rekomendasi dan tinjauan lapangan, maka izin ini biasanya memerlukan rekomendasi dari dinas terkait seperti izin apotik, maka perlu rekomendasi dari dinas kesehatan, atau izin pertambangan, maka harus ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup. Namun secara umum proses perizinan tersebut sangat mudah dan cepat sesuai motonya tanggap, cepat, dan transparan. Sementara untuk izin yang membutuhkan rekomendasi dan tinjauan lapangan, Badan Perizinan dan dinas yang terkait dengan permohonan izin tersebut akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk membahas langkah yang akan dilakukan terhadap sebuah izin. Rapat ini biasanya dilakukan di ruangan lantai 2 Badan Perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di ruang pertemuan Badan Perizinan ini. Dalam rangka kita semuanya setelah rapat ini nanti akan berangkat menuju ke lapangan verifikasi sebuah pembangunan gor indoor di Desa Ngumpak Dalam, Kecamatan Andar, sesuai dengan apa yang diajukan atau yang dimohonkan oleh Insinyur Andi Chandra terkait dengan pembangunan ini, karena gor yang dibangun ini adalah dari pemerintah, kepentingan untuk masyarakat, sehingga pengajuan yang mengajukan permohonan izin adalah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, nantinya di lapangan silahkan dicek, silahkan diteliti apa yang ada di lapangan sesuai dengan permohonan beberapa persyaratan teknis, baik mengenai teknis bangunan itu sendiri, bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana dengan penataan UKL-UKL-nya, bagaimana dengan sisi keselamatan, bagaimana dengan tempat parkir dan sebagainya. Silahkan nanti dicek di lapangan, disinkronkan, dicocokkan dengan permohonan yang ada ini. Apabila memang di lapangan nanti terjadi ketidaksinkronisasi, ketidaksinkronan antara permohonan yang diajukan, persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi, sebagaimana hal ini juga bisa ditolak ataupun memperbarui beberapa persyaratan yang diajukan. Sehingga Bapak dan Ibu nanti di lapangan tidak usah ewo-pakewo. Kalau memang itu tidak setuju, sampaikan tidak setuju, tetapi kalau setuju, sampaikan itu nanti setuju.
Karena nanti setelah dari lapangan kita akan bermusyawarah rapat lagi di sini untuk menyampaikan beberapa hal saran masukan terkait dengan pembangunan ini, sehingga nanti pada saat penerbitan izin sudah tidak ada kendala dan sebagainya. Karena GOR ini juga bangunan cukup besar, mungkin dari sisi konstruksi, dari yang lain-lain sebagian persyaratan yang diajukan ini harus tepat dan sesuai dengan persyaratan yang diajukan. Setelah rapat tim kemudian turun ke lapangan untuk verifikasi dan peninjauan langsung untuk melihat data dan bukti di lapangan. Apakah sudah ada kesesuaian antara berkas pemohon dengan kondisi real di lapangan? Setelah melakukan peninjauan di lapangan, tim yang terdiri dari beberapa satuan kerja yang terkait akan melakukan rapat lagi terkait hasil peninjauan lapangan tersebut, sebab Satker bisa memberi masukan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja kita melakukan peninjauan lapangan terkait dengan pembangunan GOR yang berada di Desa Ngopak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah mengevaluasi pembangunan GOR tersebut, dan tentunya kami berharap ada saran dan masukan terkait dengan rekomendasi atau terkait dengan berita acara yang akan kita buat bersama. Tentunya yang pertama kami berikan kesempatan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, yaitu Bapak Arwan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, jadi kalau tadi hasil pantauan lapangan ada beberapa hal yang barangkali perlu diperhatikan. Yang pertama, di pintu jalan pintu keluar, jalan keluar itu di sebelah kiri ketika kita masuk